Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah lah yang berhak, yang pantas untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Allah yang maha terpuji selalu menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat mulia, yang sangat amat agung. Bahkan nikmat ini jauh lebih berharga daripada dunia beserta isinya, minad dunya wa ma fiha, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang dapat menghasilkan dengan ilmu tersebut berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk kebahagiaan kita dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak di hari kiamat oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah, dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia, paduka alam, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, terutama pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimror, secara kontinu melaksanakan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam rangka mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-22 di bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, atau di hari yang ke-29 di bulan Juni tahun 2024. Taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-491. Mari kita awali taklim kita pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نبينا قدوة silazimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqaddahimi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saudaraku segenap jamaah pengajian rutin Musholla Nur Hidayah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Insyaallah pada kesempatan taklim kita pagi hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang dzikrul jalalah, tentang zikir jalalah. Mungkin di antara para jamaah, para hadirin, mungkin ada yang pernah mendengar, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang sudah hafal bacaan zikir jalalah. Atau boleh jadi ada juga yang sama sekali baru mendengar yang disebut zikir jalalah. Secara bahasa, zikrul jalalah itu artinya zikir keagungan. Kalau pada umumnya menurut para ulama ahli tauhid, di dalam zikir jalalah itu terdapat banyak kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat taubat, kalimat najah,
Kalimat yang menjadi kuncinya surga. Kalimat yang di dalam kalimat tersebut tercakup rukun agama yang 3, yaitu kalimat La ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bacaan zikir jalalah seperti ini. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sa'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Nah, ini bacaan zikir jalalah. Coba bapak-bapak silahkan ulangi bareng-bareng ya, tanpa dibarengi oleh saya. Saya hitung ya sampai hitungan nomor 1. 3, 2, 1. Nggak ada yang hafal ya? Nggak apa-apa. Insya Allah nanti saya tulis nanti. Bahkan menurut Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Qutub Al-Arif Billah yang kemarin haul tuh di Gresik. Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar As-Segaf radhiyallahu anhu. Setiap orang Islam sangat perlu membaca zikir jalalah ini setiap hari. Bahkan beliau menganjurkan, memerintahkan agar hendaknya zikir jalalah ini dibaca dalam suatu perkumpulan, dalam suatu majlis, baik majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, majlis maulid. Supaya apa? Kata beliau, supaya kita diberikan kekuatan iman, keteguhan iman, dan diakui kelak di hari kiamat sebagai umat Rasulullah dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena ini zikir jalalah ini ada asal muasalnya, ada ceritanya. Pernah diceritakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Beliau pernah bercerita di hadapan para jamaahnya yang jumlahnya ribuan, di hadapan para hadirin, tentang asal muasal zikir jalalah. Ini kalau kita cari di hadis nggak ketemu, di kitab-kitab hadis nggak bakal ketemu. Karena ini zikir jalalah datangnya kepada orang soleh langsung dari Rasulullah dalam mimpi. Gitu. Nanti insya Allah akan saya ceritakan asal muasal zikir jalalah ini. Coba bapak-bapak, ini penting. Jadi zikir jalalah ini jangan dilupakan, dibaca setiap hari supaya kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah.
Coba kalau memang bapak-bapak belum hafal, silahkan ikuti yang saya baca. La ilaha illallah. Al mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. Al majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yaumin huwa bisa'an. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membiasakan, mendawamkan, selalu membaca zikir jalalah ini tiap hari, kelak di hari kiamat ia benar-benar termasuk golongan umatku. Artinya ia benar-benar oleh Rasulullah diakui sebagai umatnya. Udah mendapatkan jaminan pengakuan dari beliau. Kita kan belum tahu nanti di hari kiamat apakah akan diakui umat beliau atau tidak, kita belum tahu. Nanti tahunya di hari kiamat aja. Dan bahkan beliau mengatakan ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan sebaliknya beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sudah mendengar zikir jalalah ini, akan tetapi dia tidak mau membacanya, tidak mau mengamalkannya, tidak ada keinginan untuk membacanya, maka kata beliau, ia lepas dariku dan aku pun lepas darinya. Artinya ia tidak diakui sebagai umatnya, dan Rasulullah tidak mengakui ia sebagai umatnya. Ia lepas dariku kata Rasulullah, dan aku pun lepas darinya. Artinya orang tersebut semakin menjauh sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pentingnya zikir jalalah yang seyogyanya kita baca tiap hari, minimal di waktu pagi sekali, sore sekali, di tiap-tiap perkumpulan, di majelis ilmu, majelis taklim dibaca bareng-bareng. Jadi kalau memang jamaah sepakat, biasanya kan kita mengawali talim kita dengan Fatihah dan sholawat. Nanti kita tambah dengan zikir jalalah bareng-bareng gitu. Nanti lembarannya saya kasih gitu. Gitu ya. Kira-kira setuju nggak nih? Bener nih? Tenang, gratis lembaran mah. Tinggal mau membaca doang. Di-share. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Al-Fakir mau menceritakan asal muasal munculnya zikir jalalah. Jadi begini.
Dulu ada orang yang amat soleh. Soleh johir batinnya. Luar dalamnya soleh. Hatinya soleh. Akhlaknya juga soleh. Dan dia ahli ibadah. Dan dia selalu menjauhi perbuatan maksiat. Jadi seluruh anggota badannya benar-benar dijaga dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, orang yang soleh ini bernama Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Ini saya mau menceritakan asal muasal munculnya zikir jalalah. Nah, saya tahu cerita ini dari Al Habib Abu Bakar Gresik yang kemarin haul tuh, yang jamaahnya sampai puluhan ribu kali ya, sampai padat. Itu waliullah, waliun min auliyaillah. Di zaman beliau itu beliau wali kutub, pemimpinnya para wali di zamannya. Beliau aslinya orang Yaman. Usia 8 tahun beliau naik perahu dari Yaman sampai ke Indonesia. Usia 8 tahun tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya. Artinya beliau sedang tidur, kedatangan Rasulullah dalam mimpinya. Saat itu Rasulullah datang dalam mimpinya, itu kelihatan wajahnya sangat pucat. Pucat karena beliau merasakan kesedihan yang sangat amat mendalam. Merasakan kesedihan yang sangat amat luar biasa sampai wajah beliau kelihatan pucat. Kalau kata orang Sunda, sepak. Akhirnya Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu dalam mimpinya bertanya kepada Rasulullah. Jadi kalau orang mimpi ketemu Rasulullah, itu asli Rasulullah yang datang. Karena Rasulullah wajahnya enggak bisa diserupakan oleh seluruh syaiton, oleh iblis enggak bisa. Kalau wajah-wajah lain seperti wajah kita itu bisa diserupakan, dipalsukan oleh syaiton. Tapi wajah Rasulullah enggak bisa. Inna syaitona la yatamassalu bisurati. Sesungguhnya syaiton tidak mampu, tidak sanggup menyerupai, mempalsukan wajahku. Makanya kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, itu Rasulullah asli yang datang. Nah, kemudian dalam mimpinya Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu bertanya langsung kepada Rasulullah dalam mimpinya. Ya Rasulullah, apakah gerangan yang membuat hatimu begitu sedih sehingga kelihatan pucat olehku? Rasulullah menjawab. Ini kalau dicari di hadis nggak ada di hadis ini. Ini kisah-kisah para wali ini. Kemudian Rasulullah menjawab, kata Rasulullah begini, hari ini telah meninggal dunia dari kalangan umatku sebanyak 1.500 orang. Itu kata Rasulullah tuh, hari ini telah meninggal dunia dari golongan umatku sebanyak 1.500 orang. Jadi pada hari itu Rasulullah tahu umatnya yang meninggal jumlahnya ada 1.500 se-alam dunia. Dua orang di antara mereka yang meninggal dunia husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam. Sisanya 1.498 mereka meninggal dunia su'ul khotimah, tidak membawa iman. Makanya aku sedih, umatku sebanyak 1.458 mati dalam keadaan tidak membawa iman. Rasulullah sedih karena beliau sangat cinta kepada umatnya. Beliau ingin umatnya masuk surga. Kalau mati nggak membawa iman, nggak bisa masuk surga. Itulah sebabnya aku sangat merasakan sangat amat sedih melihat kenyataan ini. 1.498 orang dari golongan umatku hari ini meninggal dunia su'ul khotimah,
tidak membawa iman alias mati dalam keadaan kafir karena mereka banyak berbuat dosa. Keimanannya enggak terbawa mati, rusak. Beliau sedih beliau. Lalu akhirnya Syekh Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau bertanya lagi, "Ya Rasul, kalau begitu terangkan kepadaku kiat-kiat apa, amalan-amalan apa yang apabila aku mengamalkannya atau umat Islam mengamalkannya, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikuatkan imannya, diteguhkan imannya, meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah." Lalu Rasulullah bersabda, "Ambil kertas ini dan baca olehmu setiap hari, dan baca juga di perkumpulan-perkumpulan majlis-majlis." Nah, setelah itu terperanjat Syekh Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi terbangun dari tidurnya. Ternyata kertas itu udah ada di tangannya. Luar biasa ini kejadian ini. Kertas yang kata Rasul, ambil kertas ini, baca olehmu. Ternyata begitu bangun dari tidurnya Syekh Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, ternyata dia sudah ada kertas itu yang dari Rasul itu udah ada di tangannya. Begitu dibuka, ternyata kertas itu berisikan kalimat-kalimat yang penuh kebarokahan. Yaitu kalimat zikir jalalah. Nah, ini munculnya zikir jalalah dari situ. Para jamaah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ambil kertas ini dan baca olehmu tiap hari. Barang siapa yang selalu membacanya, zikir jalalah yang ada dalam kertas ini, maka kelak di hari kiamat ia termasuk golongan umatku." Artinya Rasulullah menjamin, mengakui ia sebagai umatnya, dan ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya kata beliau, barang siapa yang sudah pernah mendengar zikir jalalah tapi tidak mau membacanya, tidak mau mengamalkannya, maka ia lepas dariku dan aku lepas darinya. Artinya orang tersebut semakin menjauh sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah saya sampaikan begini, kira-kira menurut bapak-bapak penting nggak ini zikir jalalah kita baca? Penting nggak nih? Coba jawab jujur ya, bapak-bapak, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak pasti akan matikan ya? Pastikan ya? Mau bapak-bapak dulu apa mau saya dulu kira-kira? Ya, soal urusan mati itu rahasia nggak ada yang tahu. Boleh jadi bapak-bapak duluan yang mati, saya menyusul. Boleh jadi seperti itu. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Itu sebaliknya itu. Oh, sami mawon. Nggak usah takut mati. Yang penting mati membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh yang banyak. Mati dalam keadaan husnul. Karena walaupun kita takut mati, tetap akan mati. Percuma takut juga, mati-mati juga akhirnya. Nah, yang kita takutkan mati tidak membawa iman, mati tidak membawa Islam, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad. Nauzubillah min dzalik. Orang seperti ini selamanya di neraka dibakar. Nauzubillah min. Enggak ada senangnya di sana. Dan di sana tidak ada kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Paeh henteu hirup henteu, terus merasakan ajab Allah yang luar biasa. Gak bakalan kuat kita menghadapi ajab Allah di akhirat. Jadi benar nih, zikir jalalah ini penting gak? Setuju kalau kita baca setiap awal pengajian gitu? Udah, kalau setuju nanti saya tulis lembarannya, nanti saya bagikan. Dan setiap talim lembaran itu harus dibawa. Kalau belum hafal, kalau sudah hafal enggak dibawa juga enggak apa-apa, tinggal dibaca doang di sini gitu kan? Oke, kalau setuju kita laksanakan nanti ya. Bener setuju nih? Nah, insya Allah. Hah? Oh, di share aja ya. Oke, di share. Kan saya nggak masuk grup musola Nur Hidayah. Fotokopi aja biar saya dapat pahala nulis, biar saya ada pengorbanan kertas.
pengorbanan pulpen gitu kan. Biar jadi saksi itu kertas sama pulpen. Yang nggak punya HP bingung kan? Yang HP-nya jadul nggak bisa di-share. Insya Allah. Tapi saya nggak janji, mudah-mudahan nggak lupa nanti Sabtu depan lembarannya saya bagikan. Lembaran Zikir Jalalah. Dan nanti kita baca setiap taklim hari Sabtu. Setelah kita baca Fatihah, selawat, langsung kita bareng-bareng baca Zikir Jalalah. Mudah-mudahan dengan mendawamkan bacaan Zikir Jalalah ini, ya mudah-mudahan kita dikuatkan iman, diteguhkan iman, diakui di hari kiamat sebagai umat Rasulullah, mendapatkan syafaat ujbah dari beliau, dan meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Yuk bareng-bareng. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Alim Al-Allama Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar As-Segaf radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di samping zikir jalalah ini dibaca setiap hari, juga dibaca dalam suatu perkumpulan majlis, agar hendaknya zikir jalalah ini ditempel di rumah. Jadi nanti kalau bapak-bapak udah dapat lembaran dari saya, bapak laminating satu tuh, laminating satu, biar nggak kena debu, biar awet. Tempel di ruang tamu atau di kamar pribadi kita. Tempel. Itu pesan beliau. Di samping kita baca tiap hari. Ya anggaplah itu kaligrafi di rumah kita lah. Kan di masjid-masjid juga ada kaligrafi itu di masjid-masjid. Nah kita kaligrafinya itu di rumah. Zikir jalal. Nah kalau bapak mau bikin kaligrafi zikir jalalah, bapak tinggal manggil atau tinggal mesen kepada ahli kaligrafi, ditolong nih ditulis di apa namanya, di kaca yang gede ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah tapi dikaligrafikan, tapi kalimatnya zikir jalal, kemudian kita bingkaiin tuh, kita taruh di ruang tamu. Nah itu pesan Al Habib. Daripada kita naruh foto wanita telanjang. Nggak boleh ya, nggak boleh di rumah kita ada anjing, ada patung, ada benda-benda seperti itu. Nanti di hari kiamat kita disuruh bikin nyawanya oleh Allah. Mendingan kita hiasi rumah kita dengan kaligrafi atau dengan zikir jalalah. Demikian para jamaah, kita baca sekali lagi, mudah-mudahan hafal ya. Kalau belum hafal, ikuti, silakan, manggo ya. Diniatkan dalam hati, saya niat membaca zikir jalalah. Ijazah dari Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, Gresik. Ikhlas karena Allah. Mangga. La ilaha illallah. Mangga. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan.
La ilaha illallah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim, ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Kira-kira kalau sama bapak-bapak diulang bareng-bareng apal nggak kira-kira? Coba ya, 1, 2, 3. Oh belum apa. Ya makanya ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa laksana mengukir di atas air. Jadi kalau udah sepuh mah ilmu susah masuknya, gampang hilangnya. Masuknya susah, hilangnya gampang banget. Ya memang itu sunatullah. Makanya yuk kita nasihati anak-anak kita. Nah ayo nak, sudahlah bapak begini, baca Quran aja nggak bisa. Kamu jangan sampai seperti bapak, nggak bisa baca Quran. Ayo kalau belajar yang sungguh-sungguh, belajar mumpung masih kecil. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Batu walaupun keras, tapi kalau diukir jadi itu ada ukirannya. Tapi kalau udah seperti bapak nak, susah ilmu masuknya. Bapak ibarat mengukir di atas air, nggak ada rapat lagi. Nasihatin anak kita, insya Allah, karena mereka adalah generasi penerus. Kita mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi kita nggak akan tiada di alam dunia. Nanti yang akan meneruskan anak-anak kita. Yuk kita wariskan iman, Islam, ihsan, akhlak Rasulullah, ilmu agama Islam, Al-Quran kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Rasulullah bersabda, alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin min ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu dengan pendidikan agama. Ajarkanlah kepada anak-anakmu ajaran agama Islam, karena anak-anakmu akan hidup di suatu zaman di mana pada zaman itu keadaannya jauh berbeda dengan zaman yang kita hadapi sekarang. Nanti tantangan iman lebih dahsyat. Sekarang aja udah bisa fitnah, para habaib aja dipitnah. Nanti bisa-bisa banyak orang ngaku Tuhan, ngaku Nabi. Nah, kuat nggak anak kita menghadapi zaman seperti itu? Kalau nggak dibekali dari sekarang keimanannya. Jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan keturunan yang kafir, yang murtad, yang pindah agama. Nauzubillah min. Kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 66 At-Tahrim juz 28 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, istri dan anak-anakmu dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan bertakwa kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa bertakwa kalau kita bodoh, enggak paham agama? Demikian para jamaah, yang paham agama aja belum tentu bertakwa, apalagi yang bodoh. Takwa dari mana? Dari Jepang. Baik, kita tutup talim kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi pampana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal dan Rabbana zidna ilman nafi amal hidayah wal barakah Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in waj'alna mubarakina aina ma kunna ya Allah anugerahilah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu dan jadikanlah kami orang-orang yang diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Ya Allah barokahkanlah apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah ya Allah untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.